Hello everyone, welcome back to my channel. Today kita ada sesuatu yang berbeda. Selama ini kan video aku selalu vlog-vlog, bosen kan? Sekarang videonya akan lebih cepat dan ada guest star-nya. Okay guys, today I am with Om Aji Krishna. Hai Om. Selamat siang. Thank you udah mau bikin video sama aku. Buat kalian yang belum tahu Om Aji Krishna, pasti kalau aku sebutin Krishna oleh-oleh Bali, tahu dong. Nah ini Om Aji yang punya. Om, aku nggak pernah sangka aku field trip ke sekolah Bali, setiap kali ke Bali ke oleh-oleh Krishna. Terus sekarang aku bisa interview Om langsung. Thank you so much. Belum ke Bali kalau belum ke Krishna. Belum ke Bali kalau belum ke Krishna. Krishna tuh ada di samping airport. Jadi kalau misalnya nggak mampir, keterlaluan, oke? Om, aku mau nanya nih. This is the most basic question ya, kayak maksudnya kayak semua orang nanya begini di zaman COVID pandemic. Ini gimana dampak pandemi COVID-19 dan PPKM yang recently ada di Indonesia? Ya, kalau kita ngelihat pandemi itu kan di 2020 bulan Maret. Nah, sekarang 2021 udah hampir 2 tahun. Sedangkan di Maret itu bertepatan dengan Hari Raya Nyepi di Bali. Selesai Hari Raya Nyepi di Bali itu langsung lockdown. Bayangin dari bulan Maret sampai bulan Juli itu lockdown. Krishna itu tanpa ada income. Yang tadinya Krishna itu kita punya 32 outlet yang tadinya omsetnya kurang lebih 30 sampai 40 miliar per bulan. Begitu lockdown dari bulan Maret sampai bulan Juli, itu sama sekali nggak ada income, cash flow kita keluar terus setiap bulan kurang lebih 1,5 miliar. Maksudnya udah minus? Minus, betul-betul. Iya kan, bayangkan kan, nggak ada income selama 4 bulan, dari bulan 3 sampai bulan Juli. Nah, berat sekali. Nah, cash flow kita setiap bulan untuk bayar listrik, untuk bayar karyawan security, itu kurang lebih kita keluar 1,5 miliar bulan Juli. Iya, setelah bulan Juli, nah kita coba nih Agustus kita buka beberapa outlet. Target penjualan di atas 100 juta baru nutup biaya operasional. Ternyata di bawah 100 juta, nggak nutup untuk biaya operasional. Nah, Gebi ya, karyawan yang kita rumahkan, total karyawan Krishna itu 2.500 karyawan. Yang dirumahkan 2.000 karyawan. Dari bulan Maret sampai bulan Juli. Gitu. Setelah bulan Juli, Agustus kita buka, kita mulai step by step karyawan kita mulai bekerja. Nah, sekarang karyawan kita yang sudah mulai bekerja kurang lebih 1.500, yang masih dirumahkan 1.000 orang. Agustus buka, Agustus sampai Desember itu penjualan udah mulai bagus. Di 2020 udah di angka 50%. Udah di angka 50%. 2021 awal Januari PSBB lagi kan? PSBB sampai bulan Maret. April bulan 5, bulan 6 penjualan udah bagus. Udah di angka 80%. Nah, ternyata yang Juli harusnya buka di tahun 2021 seharusnya buka bulan Juli, pariwisata di Bali ternyata dapat pil pahit dari pusat PPKM. Nah, selama PPKM itu Krishna tutup lagi, lockdown lagi. Itu nggak ada income, nggak ada penjualan. Baru seminggu ini buka kembali. Gitu. Aji waktu itu perasaannya kayak gimana? Harus merumahkan banyak orang, pilihnya pun bagaimana? Kayak maksudnya pasti Aji merasa sedih juga kan, harus merumahkan segitu banyak orang dan juga harus pusingin gimana nih bisnis gue bisa bangkrut juga nggak sih? Awal lockdown di 2020 selama 2 bulan itu sedih. Ji yang hanya Ji pikirkan adalah karyawan yang 2.500. Kalau mikirin Ji untuk makan setahun 2 tahun masih bisa kan, artinya dibandingkan susah dulu dengan susah yang sekarang, Ji masih bisa bertahan lah. Nah, cuman karyawan yang kita rumahkan 2.500 itu nggak mudah ya. Kita ajak suka duka. Nah, sekarang kita rumahkan di situ Ji, di bulan 5 di 2020 Ji bangkit kembali. Saya nggak boleh menyerah, saya nggak boleh mundur. Akhirnya di bulan 5 itu Ji berkebun. Berkebun itu tujuannya kan paling tidak biar nggak stres kan, melupakan pandemi sesaat. Akhirnya setelah berkebun di bulan 5, 3 bulan kemudian panen. Kita berkebun kacang tanah, 3 bulan kemudian panen, bulan 9 panen. Nah, di situ yang datang gubernur, bupati, termasuk juga Pangdam datang. Nah, di situ dia dapat motivasi jadi semangat. Dan setelah panen kita mulai berpikir saya harus membuat produk di masa pandemi. Akhirnya dibuatlah produk namanya kacang ajik. Itu di masa pandemi. Gitu. Selalu membuat something out of nothing gitu ya misalnya. Kayak selalu beride, kreatif. Berinovasi. Tahu nggak Gaby, kita selama pandemi ini kita punya beberapa inovasi, beberapa produk unggulan yang sangat best seller di saat pandemi. Contohnya kacang ajik, itu kan di masa pandemi. Yang kedua pai susu. Pai susu itu sekarang 1 bulan itu di masa pandemi 1,5 miliar. Masa pandemi loh. Cuman ada 3 varian kan?
Yang ketiga adalah Bali Banana Crispy. Udah pernah makan nggak? Mamahnya biasanya sering pesan itu. Sering besar ya? Iya, Bali Banana Crispy. Oke. Iya, itu. Next time aku coba. Yang keempat adalah bakpia. Dan bulan Oktober ini, Gaby, kita akan launching satu produk, yaitu minyak ajik. Itu Apa Mas itu? Wan. Minyak goreng atau minyak badan? Minyak badan. Artinya buat gatel, buat luka, buat pijit, buat terapi itu bisa. Nah, itu kita Oktober launching. Nah, kita di masa pandemi itu kita punya 5 varian produk, dan syukur kalau orang Bali bilang astungkare. Apa itu? Astungkare berjalan lancar. Amin. Amin. Gitu. Ya, aku juga pernah dengar perkataan kalau orang kreatif itu tidak akan kelaparan karena mereka selalu berinovasi. Itu Ajik setuju? Ya kalau udah kerja, yang penting gini, kalau mau kerja keras nggak mungkin nggak bisa makan. Iya. Yang penting kalau mau kerja keras, saya yakin minimal makan pasti, dan bisa juga jadi orang hebat. Kan banyak orang yang ke sekolah bisa jadi hebat kan? Bener, Iya, bener gitu. itu guys. Cerita suksesnya Ajik kan udah di mana-mana ya. Di YouTube mana bisa cari gimana sih Ajik dari dulu keluarganya kurang mampu sampai sekarang bisa kaya raya banget gitu. Nah, aku kali ini pengen nanya gimana Ajik mengatasi stres. Contohnya seperti pas harus merumahkan banyak orang dan almost mau bangkrut kayak gitu. Ya kalau orang bilang Ji kaya itu enggak juga. Kalau Ji kaya temen ya, kaya sahabat iya. Kalau materi enggak. Artinya kalau Ji kaya sahabat, kaya teman, kaya anak-anak panti asuhan sebalik iya. Karena Ji kesehariannya memang suka membantu orang, suka ada di daerah-daerah terpencil, apalagi di masa pandemi ini kita gimana caranya di masa pandemi ini kita harus tetap bisa membantu. Ya ternyata masih bisa lah kita membantu. Kalau hitungan bangkrut sih ya Ji yakin Krishna itu nggak mungkin bangkrut. Oke. Karena pasarnya lokal. Terbukti sampai saat ini Krishna bisa bertahan. Yes. Bisa bertahan, tapi syukur bisnisnya Ji retail. Mungkin kalau bisnis lain retail, restoran atau hotel mungkin udah bangkrut. Ji. Iya. Ya, Ji merasa bersyukur sama yang di atas. Artinya bisnis Ji karena retail masih tetap dikunjungi oleh tamu-tamu domestik. Bagi kalau pariwisata udah dibuka di Bali, saya yakin Krishna pasti paling ramai. Yes. Iya. Selalu. Ajik mobil ada berapa? Mobil sebelum pandemi ada 16. Wow. Setelah pandemi kita jual, ada Ferrari kita jual, Bentley kita jual, Mini Cooper kita jual, Rubicon kita jual, artinya ada 12. Sekarang kayaknya kembali lagi 16 ya. Kembali lagi. Kayaknya lo lupa beli mobil atau enggak aja. Cuman enggak mobil Ferrari. Oh, enggak. Mobil Pajero lah. Makanya Ajik lupa kalau beli atau enggak. Tapi kalau mobil sport masih ada. Masih. Ada beberapa masih mobil sport di rumah, ada Lambo, ada Audi, ada Vos. Buat Gaby pakai dah kalau ke Bali. Benar. Udah tinggal pakai aja. Siapapun kalau ke Bali pasti dipakai. Oke. Iya. Siap, tidak nolak. Iya. Sekarang Ajik mau nggak ajarin aku meditasi? Meditasi sebenarnya apa ya? Kalau yang tingkat dasar sangat sederhana, nggak susah-susah banget, nggak ada susahnya. Cuman kalau tanpa guru, biasanya gini, kalau meditasi itu harus ditemenin guru. Untuk nyari ketenangan, kalau orang meditasi kan wajib. Nah, tetapi sebaiknya pakai guru. Oke. Karena kalau bahayanya itu kata guru, kalau meditasi, siapa tahu kan ada mungkin tempat meditasinya, tempatnya di mana, ada sesuatu yang ngerasukin atau apa kan bahaya. Nah, kalau buat meditasi untuk 10 menit, untuk ketenangan untuk diri sendiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau coba? Mau coba. Jadi waktu itu aku pernah coba tahu di YouTube search kan, karena waktu itu aku pas di kuliah stres banget, jadi aku pikir aku coba meditasi, nggak bisa aku, jadi coba kali ini bisa nggak ya sama Ajik? Emang kalau meditasi itu pertama sampai sebulan nggak mudah. Oh nggak. Artinya kalau meditasi suara luar tetap masuk dia, tetapi ada saat-saat pas transcend itu, makanya namanya TM kan, transcendental meditation kan. Begitu transcend dia akan lupa dengan semuanya, hanya itu hitungan detik. Nggak mungkin sampai 5 menit. Nah di saat kita tenang, di saat kita lupa semuanya itu betul-betul tenang sekali. Begitu kita udah mulai buka mata, rasanya enak banget, segar banget. Maksud Ajik tuh kayak kita nggak even bisa denger suara angin gitu kalau misalnya lagi meditasi. Kalau lagi transcend, betul-betul apa nggak kedengaran, tenang sekali itu. Kayak kita ada di mana gitu. Tapi itu hanya sekian detik. Keren banget. Sekian detik. Makanya kalau coba kita. Makanya flow-nya juga cuma ngambangnya juga cuma sekian detik. Nah kalau ngambangnya Ji nggak tahu. Nah di situ kan karena kita kan ada teman meditasi banyak orang. Nah di situ di waktu transcend, di waktu kita huping namanya kan. Begitu itu orang lain yang tahu. Nah kadang-kadang kita meditasi posisi di sini, kadang-kadang kita berada di situ. Kita nggak tahu kalau pas kita meditasi itu 30 menit. Kita kalau meditasi kalau pas bisa huping, kita posisi kita dari duduk di sini bisa ada di situ. Masa sih? Iya. Cari aja di grup meditasinya Maharishi Mahesh Yogi. Itu pasti ada yang hoping, ada keren banget. Mau coba 10 menit ya? Mau coba. Oke.
Pokoknya relax, santai, jangan tegang. Biasanya kalau meditasi HP harus silent, nggak boleh. Oke, ini HP. Mau coba berapa menit? 5 menit, 10 menit? 5 menit. 5 menit cukup nggak menurut Ajik? Ya seharusnya sih 15 menit. Nggak apa-apa 5 menit. Coba aja 5 menit. 5 menit rasa udah kayak 50 menit loh. Oh ya? Iya. Posisi relax, santai aja. Pokoknya meditasi santai ya. Aku bener-bener nol nggak tahu apa-apa tentang meditasi. Mata harus dipejamkan pelan-pelan. Merem pelan-pelan. Ya, merem pelan-pelan. Jadi nggak boleh langsung kayak gini. Nggak boleh. Ya, mulai mata pejamkan pelan-pelan, kita meditasi coba 5 menit. Nanti kalau pas sudah mau selesai, kasih tahu selesai. Mata pejamkan pelan-pelan. Meditasi mulai. Meditasi selesai. Buka mata pelan-pelan. Gosok tangannya, usapkan ke seluruh bagian tubuh. Gimana? Tapi kalau meditasi itu harus kayak posisi duduk silang kayak gini. Harus wajib nih gini. Nah, makanya kalau tingkatannya udah tinggi, dia harus posisi gini terus pakai matras yang ada spons. Karena kan dia badan itu bisa gerak nih, bisa dia loncat ini. Ketinggian kurang lebih 50 cm. Terus harusnya kalau orang meditasi begini itu harusnya merasakan apa? Harusnya hasilnya itu apa? Kayak aku harusnya merasakan apa? Karena kalau TM itu kan untuk diri sendiri. Nah, kalau sudah ikut meditasi TM, terus mengikuti ajaran-ajaran yang lain, dia paling cepat bisa belajar. Nah, cuman khusus TM ini adalah pelajaran yang sangat dasar yang tidak boleh dicampur adukkan gitulah. Hanya untuk pengenalan diri sendiri, untuk mengontrol emosi ego dan emosi kita sendiri. Bukan untuk pelajaran yang lain-lain. Nah, tetapi kalau untuk belajar yang lain-lain, misalnya ke ilmu kekebalan atau apa, itu lebih cepat. Khusus untuk TM ini tidak boleh dicampur adukkan karena ini meditasi untuk diri sendiri. Terima kasih lagi Ajik sudah mau di video aku, kasih tidak pelit ilmu ya Ajik. Dan terima kasih goodie bagnya, 3 kaosnya dikasih 3 kaos loh. Dikasih 3 kaos dari Amerika, Ajik seneng. Tetep aja kurang banyak kata Ajik. Next time ya Ajik, aku pulang pasti lebih banyak, tenang aja. Pokoknya jangan lupa Gaby ke Bali. Kita akan jamu dan traktir selama di Bali. Aduh, terima kasih. Oke guys, don't forget to like, subscribe, comment on my channel. Terus Ajik juga ada YouTube channel kan? Mau dipromosikan? Nggak bisa. Ya ngalir aja. Ya ngalir aja. Oke. Ajik matur suksma. Suksma muali Gaby. Sampai ketemu di Bali. Sampai ketemu di Bali. Dah.